Saudara-saudara sekalian, mari kita tenangkan pikiran dan kegiatan kita. Kita masuk dalam ibadah jam kedua. Panggilan beribadah. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat 1, 2, dan 4. Terang matahari. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Kita membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsorial. Saya membaca ayat ganjil
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian membaca ayat 2 dan seterusnya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu, seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak tergugat. Angkatan demi angkatan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan dinyanyikan, dan besaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita menyambut Mazmur puji-pujian ini dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 sampai 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Puji-pujian dari anak-anak kita Semar.
pengakuan dosa, dan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat ketebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 143 ayat 1 sampai 3. Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dientaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus melangkah rantai dosaku. Oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang berkata demikian.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikian amanat hidup baru bagi kita. Kita sambut bernyanyi Inilah Hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam persembahan. Diinformasikan bahwa pada hari ini ada Waskom Kasih untuk pendidikan anak-anak anggota jemaat. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami, serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Kita mengiring persembahan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 28
ayat 1 sampai persembahan selesai. Nyanyikanlah Tuhan, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api hujan es dan salju kabut angin badai. Bernyanyilah semua memuji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak dara orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Dipersilakan puji-pujian dari paduan suara Concordia.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri.
Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali dan puji-pujian dari PKB Jemaat Immanuel.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama di dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, saya membacakan dan kita menyimak. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita ini, perikop ini kita akan nikmati bersama dengan satu tema, Yesus sumber kepenuhan dan harapan manusia. Sumber kepenuhan dan harapan manusia, ya kitalah orang percaya maksudnya. Saya akan membawakan ini dari ada beberapa bagian. Bagian yang pertama kita akan mencoba mencari penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang ada. Kemudian nanti di bagian yang kedua kita akan masuk ke penajaman, ya, penajaman makna teologisnya. Dan kemudian kita akan masuk di dalam pokok pemberitaan dan refleksi pastoral. Mudah-mudahan saudara tahan mendengarkan. Tahan Ji dengar khotbah 2 jam ini. Kasih tahu memang nanti, tapi mudah-mudahan tidak sampai di situlah. Nah saudara-saudara, pembacaan kita ini dan kisah ini bagian dari narasi tentang pelayanan Yesus di Galilea. Kalau kita lihat sekilas sebetulnya dia berbicara tentang pemanggilan murid pertama. Sekilas ini pemanggilan murid pertama, yaitu Simon yang kemudian disebut Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tetapi Injil Lukas membuat narasi ini dengan sangat khas. Bahwa dalam perspektif atau cara pandang Lukas, bukan sekedar ada orang yang kemudian ikut Yesus menjadi muridnya, tetapi dia menggambarkan, mengeksplor, menggali what happened, apa yang terjadi bagi orang yang kemudian dipanggil untuk mengikut Yesus. Yaitu dalam Petrus, Simon ini ada pengalaman kegagalan. Dan rata-rata orang-orang yang dipanggil pada umumnya katanya hancur-hancur hidupnya, gagal, baru terbuka untuk panggilan-panggilan. Setelah ada pengalaman kegagalan, ada juga perjumpaan dengan firman. Dan yang berikut ditampilkan ada ketaatan yang melampaui logika. 3 hal itu. Dan kemudian itu yang mendorong orang kemudian meninggalkan dan mengikut Yesus. Kalau kita melihat ayat demi ayat, Lukas 5 ayat 1 sampai 3, Yesus mengajar banyak orang di tepi danau Genesaret. Karena desakan massa, ia kemudian meminjam perahu milik Simon. Dan ini apa yang terjadi menggambarkan kepada kita saudara-saudara, Yesus memulai relasi, membuka relasi dengan manusia. Yesus membuka relasi dengan Simon. Dengan kata lain, Yesus memasuki dunianya Simon, dunianya nelayan. Ya kadang kita pernah mendengar bahwa katanya nelayan-nelayan ini orang-orang yang tidak terdidik, nelayan-nelayan orang-orang kecil. Belum tentu juga. Kemungkinan juga Simon ini adalah seorang yang expert sebetulnya. Sudah ahli dia dalam bidangnya, mencari ikan, menangkap ikan. Tetapi Yesus masuk di dunia kerja. Ini yang poin yang pertama saudara-saudara. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah saudara-saudara menjumpai Yesus di dunia kerja yang saudara-saudara hayati sampai hari ini? Atau kita melihat ini dunia kerja saya dan ini duniamu ya Yesus, jangan campur-campur. Bisa aja begitu. Dunia ibadah di sini, di ruang ini. Di luar sana saya punya dunia sendiri. Kalau dalam gereja ya belas kasih. Tapi kalau dunia politik, tunggu dulu lain kali. Apakah seperti itu? Tapi kepada Simon terjadi bahwa Yesus memasuki dunia. Dan ini kan menjadi penjabaran dari Yohanes 1 ayat 1 bahwa
firman Allah itu berinkarnasi masuk ke dalam seluruh bidang hidup manusia. Jangan sampai kita hanya merayakan Yesus inkarnasi, ya dia lahir dalam dunia 2000 tahun lalu di sana, di entah di mana. Tapi dia tidak masuk dan tidak ada di dalam dunia ruang kerja kita. Lukas 5 ayat 4 dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini bagi Simon, ini ungkapan tidak rasional, tidak masuk akal. Simon seorang pemancing, seorang nelayan yang sangat sudah profesional. Bayangkan dia sudah memancing, menangkap ikan sehari semalam, sudah habis barangkali energi dan tidak ada hasil, tetapi Yesus yang masuk dalam dunianya lalu katakan, kau bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kira-kira dunia perikanan pada waktu itu adalah, ya memang waktunya orang menangkap ikan itu malam sampai pagi. Nah ini sudah siang, kau suruh kita pergi cari ikan. Itu pertanyaan Petrus. Ngana ini siapa so? Kita yang tahu ini. Tangkap menangkap ikan. Ya sudahlah kalau gagal. Tapi masa kau suruh saya siang-siang begini, pergi lagi ke tempat yang dalam. Mau orang tak tahu apa kita, kata orang Manado. Orang mau ketawai kita. Kalau kita pergi danau siang-siang itu pesiar. Bukan mau tangkap ikan. Nah, tapi di sini ada rasa segan dari Simon. Ketika ayat 5 dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi seorang profesional, seorang expert yang mendengar instruksi yang tidak logis, tetapi dia masih membuka ruang yang lain dari batinnya, melihat Yesus yang datang, maka dia bilang, karena engkau telah menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Jadi di sini Simon menunjukkan suatu ketaatan. Melampaui pengalaman, melampaui logika, dan bersedia lagi untuk lelah. Yang mau ditonjolkan di sini, ini adalah ketaatan iman, bukan sekedar kepatuhan biasa. Kata-kata ini mencerminkan awal dari transformasi rohani dari Simon. Yang tadinya dia punya paradigma, dia punya logika, dia punya perhitungan, keahlian. Iya. Tapi kepada Yesus Kristus dia tetap bersedia mendengar. Lukas 5 ayat 6 sampai 7, memang penangkapan ikan yang sangat banyak hasilnya jadinya. Ini memang adalah tanda kuasa Yesus, tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya bukan seberapa banyak yang telah ditangkap, tetapi bagaimana mujizat seorang profesional, seorang expert, seorang ahli, tetapi tetap menyendengkan telinga, tetap taat kepada pernyataan Kristus Yesus. Jadi bukan soal berapa banyak ikan kemudian ini menjadi mujizat. Itu tidak diingkari, tapi sisi yang dalam diungkapkan oleh Injil Lukas adalah bahwa ada kesediaan hati untuk tetap mendengarkan Yesus. Nah saudara-saudara, buktinya bahwa Simon ini ahli, sebetulnya dia mungkin juga ragu-ragu, tapi ya sekedar taat saja. Buktinya ketika Lukas 5 ayat 6, setelah melihat hasil ikan yang begitu banyak, dia datang kepada Yesus, dia katakan apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jadi sebetulnya dia tetap bilang ini Yesus ngana, ini macam-macam ngana. Sebetulnya dia tidak yakin itu, tapi dia pergi saja, ikut saja, taat saja. Makanya dia ngaku,
Dia mengatakan, karena aku ini seorang berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena apa? Tidak tulus dengan atau memakai paradigma dia, mengukur perkataan-perkataan Yesus, mengukur firman Allah dengan logika manusia. Mengukur firman Allah dengan logika pengalaman, logika apapun yang mungkin pernah ada. Simon menyadari dirinya berdosa, karena itu ini adalah sebuah reaksi profetik yang sebanding dengan Yesaya 6 ayat 5. Yesaya ketika dia dipanggil, dia mengatakan, aku tidak layak sebab aku ini orang yang berdosa. Perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah selalu mengungkap, membuka kesadaran dalam diri kita itu tentang kebobrokan kita. Kan kita ada malu sebetulnya. Karena perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dengan Sang Kudus itu. Dan kita bisa melihat diri kita seperti apa di hadapan Allah. Jadi di sini Simon bukan hanya kagum. Dia tidak bilang, oh iya, ternyata boleh juga tangkap ikan siang-siang. Bukan itu. Tetapi dia sungguh gentar. Dia merasa segan bahwa ternyata orang ini jauh lebih berkuasa daripada ilmu pengetahuan yang saya miliki. Nah, di dalam kegentarannya itu, di dalam kesadarannya, dalam keterbukaannya itulah terjadi proses pemanggilan. Yesus menjawab ketidaklayakan dari seorang Simon dengan panggilan. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara-saudara, ini sudah merupakan gambaran bahwa ini bukan soal perubahan pekerjaan, tetapi transfigurasi panggilan hidup. Dia adalah seorang nelayan, iya, menangkap dan kemudian diubah. Yang tadinya menangkap ikan, kemudian untuk menjala manusia. Artinya apa, Ibu Bapak Saudara? Dalam bidang kerja, profesi, usaha kita, jika membiarkan Kristus masuk di dalamnya, maka apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita kerjakan dengan susah payah, itu menjadi wadah, ruang, tempat sekarang kerajaan Allah untuk bekerja. So, bagi orang percaya tidak ada lagi pemilahan. Ini dunia saya, Tuhan. Ini dunia saya. Saya mau bermain, saya mau licik, mau tipu-tipu, akal-akal, ini urusan saya. Ini bagian yang sakral. Lain di sana, lain di sini. Jadi Injil Lukas ini menghantar kita saudara-saudara bahwa totalitas dimensi realitas sejauh yang kita bisa inderai, sejauh yang kita bisa pikirkan, hidup dan kehidupan ini sekarang menjadi suatu ruang tempat kita menyerahkan, menjadi ruang dunia yang disebut kerajaan Allah. Kalau kita ada di situ, maka pekerjaan-pekerjaan kita sekarang menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Makanya kita tidak lelah. Kita tidak akan lelah dengan kerja, dengan usaha, dengan bisnis, dengan apapun yang kita mau kembangkan. Karena apa? Kita yakin, kita percaya Allah ada di situ. Allah bekerja, bukan cuma menyertai kita, tetapi Allah bekerja. Karena apa? Apa yang telah menjadi sumber daya kita sekarang bukan milik kita lagi sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari tata kelola, tata pemerintahan, tata pengembangan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada yang berubah di situ. Yang pertama, ada nama Simon dan ada nama Petrus. Simon ini adalah nama asal, ya, tetapi kemudian dia akan disebut kemudian menjadi Simon Petrus. Jadi Simon dan Simon Petrus itu bukan dua orang yang berbeda, tetapi kata Petrus itu di kemudian hari menjadi suatu gambaran transformasi karakter. Ia tidak melihat lagi dirinya
ia tidak lagi melihat hidupnya sebagai cuma urusannya sendiri, tetapi ada Allah di situ yang meraja, dan itu kuat. Makanya disebut Petrus. Itu dasar yang kokoh, ibu bapak saudara-saudara, dalam iman dan percaya. Kemudian kalau ada pernyataan tadi disuruh ke tempat yang dalam, kalau dalam hari-hari kehidupan kita bisa maknai begini, bahwa ternyata ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman. Keluar, jangan bermain di area-area yang dangkal-dangkal saja, tetapi diarahkan untuk semakin menuju kepada kedalaman hidup, dan mungkin juga di sana berbahaya, risiko tinggi, bahaya. Tetapi di sana juga sekaligus bahaya dan kesempatan, bahaya dan harapan bisa bertemu. Saya pernah dapat bahwa kata krisis dalam bahasa Cina itu sebetulnya antara bahaya dan kesempatan. Maka saya salut dan kita salut kepada orang-orang yang berani mengambil risiko. Dia mungkin melihat ini peluangnya rugi, tetapi dia bersedia ambil. Saya percaya dia berani ambil risiko karena percaya Tuhan beserta dengan dia. Jadi ternyata juga dalam urusan hidup dan kehidupan kita, ketika telah menjadi misi, tempat misi Allah dikerjakan, maka itu bukan di tepian, bukan dangkalan. Bagi saudara dan saya memang panggilan kita untuk terus semakin mendalami, semakin mendalam dalam mengenal Allah. Semakin mendalam melihat ruang hidup kehidupan kita sebagai ruang karya, ruang kerja Allah. Bukan cuma ruang kita. It is not just our own business. Apa yang kita kerja dengan tangan kita, apa yang kita usahakan, sekarang bukan sekedar kita punya lagi, tapi sudah ditertahbiskan di dalam kerajaan Allah. Apa makna ketaatan Pale di sini? Ketaatan di sini bukan sekedar ketaatan moralistik, ketaatan supaya dibilang orang saleh, tetapi karena pribadi yang ngomong itu, nama yang bicara itu, orang yang kita kenal diperkenalkan kepada kita sebagai Yesus Kristus adalah orang yang sangat terpercaya. Dia bukan orang yang dalam tanda kutip gila hormat. Jadi kalau saudara-saudara dan saya datang beribadah di mana, lalu mengatakan itu karena kewajiban kita sebagai orang Kristen, berarti kita datang bukan karena mau bertemu, mau berjumpa, dan memperdalam pengenalan kita tentang Dia. Hanya menjalankan kewajiban agama. Hari ini kita tidak hadir sekedar menjadi orang beragama Kristen, tetapi karena ada jalinan relasi, jalinan kasih dengan pribadi yang bernama Yesus. Saya percaya, saya yakin Yesus itu bukan orang gila hormat. Sehingga kalau kita tidak datang ibadah, dia ancam-ancam, awas kau, saya tidak kasih kau berkat, murahan sekali. Tetapi bayangkanlah saudara-saudara, Yesus pribadi yang sangat terbuka, yang telah menyatakan kasihnya kepada kita, dan dia merindukan kita merespon. Itu kita bisa kembangkan selami dari teologi yang namanya teologi persahabatan. Yesus sudah mendeklarasikan kepada murid-muridnya, dan kalau begitu kepada saudara-saudara dan saya, aku tidak memanggil kamu lagi hamba. Benar itu ketaatan, tetapi ada relasi yang spesial sebetulnya. Karena dia mengasihi kita dan kita mau merespon itu dengan kasih. Sehingga dengan demikian kita membangun relasi dengan dia bukan sekedar kewajiban moral, bukan supaya dilihat saleh, tapi memang dia adalah pribadi yang sangat. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan Logos yang adalah sejak awalnya, dia adalah firman Allah, dan dikatakan penuh kasih karunia. Ini karakter Allah, penuh kasih karunia.
Dalam kasih karunia kita mengalami kemerdekaan. Jadi bukan hanya sekedar menjalani hukum-hukum, kewajiban-kewajiban dan moral, tapi kita mengalami, menikmati kasih karunia Allah itu, dan karena itu kita menjadi merdeka dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian juga ketika dalam ketaatan itu berbicara dalam situasi yang mungkin absurd, kabur. Kita belum lihat ke masa depan seperti apa. Tetapi percayalah, tidak ada yang harus kita kemudian mengatakan, tidak mungkin ini. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Jadi kita diajak untuk awal-awal itu untuk tidak berkecil hati dalam berbagai dan situasi kondisi apapun. Ya mungkin kita sebagai anak muda, saya juga rasakan itu namanya kesulitan. Tetapi ketika di dalam tiap kesulitan yang mungkin absurd, yang mungkin kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin kondisi finansial kita tidak mampu untuk menjangkau itu, jangan berkecil hati. Justru Allah dalam Yesus Kristus menunggu. Apa yang kau mau dari situ? Dia ada di situ. Artinya tidak ada lagi untuk hal yang menurut kita absurd, menurut kita tidak masuk akal, terlalu tinggi, tidak layak, tidak mampu. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Tetapi kita harus katakan, ya Allah, ya Yesus Kristus, jikalau ini jalanmu, saya merindukan seperti ini. Ke depan ini anakku Tuhan begini, walaupun kau tahu juga saya tidak bisa kuliahkan dia. Tidak bisa, saya tidak punya apa-apa. No. Itu, seperti itu, dan seperti itu yang Allah tunggu dari hidup dan kehidupan kita. Jadi jangan berkeluh kesah, kasihannya kami ini, ya kenapa begini kami, ya mungkin sudah nasib, ya kami orang cuma begini, orang kecil, orang miskin. No, tidak ada lagi tempat untuk berbicara seperti itu. Ketika kita percaya Allah berkarya, bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Disitulah iman kita mentransformasi hidup dan kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka yang menjadi pokok pemberitaan di sini adalah bahwa panggilan Tuhan itu bagi saudara dan saya dimulai dari ketaatan. Paling tidak kita mengatakan kita taat, itu berarti kita menyampaikan apa yang menjadi rinduan hati kita. Kendati pun mungkin menurut kita sendiri tidak sanggup akan capai. Tetapi itulah yang disebut dengan ketaatan yang melampaui akal, menuju kedalaman hidup dan membentuk kita, mentransformasi kehidupan kita. Dengan kata lain saudara-saudara, Yesus telah hadir dan menyentuh kehidupan sehari-hari saudara-saudara dan saya, menyentuh hidup dan kehidupan masa depan anak-anak kita. Yesus meminjam, Yesus masuk ke dalam perahu Simon, ruang gumul, ruang berjuang, ruang bergulat, atau bahkan mungkin ruang pertarungan dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Dia ada di ruang kerja kita. Dia ada di dalam ruang kehidupan kita. Yang kedua, panggilan untuk melihat, menyerahkan hidup dan kehidupan kita ini sebagai ladang, sebagai tempat, sebagai medan kerja Allah itu kadang menjadi panggilan di tengah-tengah kegagalan dan kelelahan. Sama seperti yang dialami Simon. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan, kelelahan, dan seterusnya, itu menjadi pertanyaan. Jangan sampai ini kita lelah karena kita kerja sendiri. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu bagian dalam pengawasan pekerjaan Allah, ya capek saja kita alami, capek sih capek, dan capek butuh istirahat. Tapi kalau namanya lelah, membosankan dan seterusnya. Kita tidak punya ekspektasi untuk berkembang di masa depan. Jadi saudara-saudara, panggilan Allah itu sering terjadi di tengah-tengah kegagalan dan kelelahan, dan bukan di puncak-puncak keberhasilan. Yang ketiga, iman sejati adalah ketaatan yang bersumber dari relasi, bukan dari kalkulasi-kalkulasi.
Jadi Allah menghendaki karena dia datang, dia berelasi dengan kita, menempatkan dirinya sebagai sahabat kepada kita dalam kasih, maka itu juga yang dia rindukan dari kita. Disitulah kita sebetulnya Allah mentransformasi, mengubahkan identitas dan arah hidup dan kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bagian terakhir refleksi pastoralnya. Banyak orang gagal memahami panggilan karena menantikan suara dari langit. Padahal panggilan itu muncul dalam ketaatan sederhana terhadap firman Yesus dalam rutinitas hidup. Kata ke tempat yang dalam adalah panggilan Yesus untuk kita semua, berani masuk ke tempat di mana iman diuji, logika ditantang, dan karakter dibentuk. Seperti Simon, kita semua dipanggil untuk mengalami perjumpaan yang mengubah dari orang berdosa menjadi pekerja di ladang misi Allah. Dari perspektif tujuan dan maksud, bahkan kepentingan kita untuk penghidupan, untuk berjalan dalam ruang lingkup pemerintahan dan kerajaan Allah. Di sini kata kuncinya, iman itu kita hayati dalam ketaatan. Hidup dan kehidupan kita adalah ruang kerja dan karya Allah. Meminjam pengertian Injil Yohanes, sekarang di hari ini kita bekerja, kita berusaha, atau mungkin bertarung, atau mungkin hari ini kita merayap, tetapi semuanya adalah ruang di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terlalu kecil, dan jangan mau diintimidasi. Orang bilang, apa tonji yang kau kerja? Jangan kau dengar, jangan kita dengar itu. Tetapi kerjakan apa yang menurut kita pekerjaan di mana Allah sungguh hadir dan memberkati. Maka pemberitaan hari ini bukan adalah suatu peristiwa di mana Allah hendak merangkul dan merengkuh serta merangkumkan seluruh ruang dunia kerja, karya dan pelayanan kita sebagai umatnya untuk menjadi ruang kerja dan karya keselamatan, ruang kerja dari kerajaan Allah. Jadi ini perikop kita hari ini bukan soal sekedar tentang pemanggilan untuk menjadi murid, untuk menjadi penatua, diaken atau pendeta, tetapi mencakup seluruh dimensi-dimensi kehidupan kita. Gumul juang kita, usaha, pekerjaan, pendapatan, pelayanan, dan kehadiran misioner kita sebagai orang percaya. Segala dinamika, entah kegagalan, keberhasilan, atau apapun yang menjadi tanggungan saudara dan saya hari ini, menjadi beban, menjadi kerja, menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak lihat lagi terpisah dari kerajaan Allah. Kita diajak untuk tidak lagi mengembara, berjuang, atau bahkan bertarung seakan-akan ini hidup kita yang punya, melainkan semuanya ada di dalam rangkuman kasih-Nya. Begitulah saudara-saudara, bahwa kita di dengan Yesus Kristus, Dia tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi Dia mau mengubah, mau mentransformasikan seluruh hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita perlu belajar terus. Kita tidak berpuas diri atau berhenti mengatakan, ya yang penting saya sudah selamat. Tetapi kita diajak untuk menghadapi derasnya, menghadapi kerasnya, menghadapi situasi yang tidak pasti di masa depan dengan kepastian bahwa ruang, tempat, waktu, dimensi di mana kita ada, entah itu kerja, pelayanan dan apapun, di situ Kristus ada sebagai sahabat yang sejati. Terpujilah Kristus Yesus. Amin.
Dalam doa syukur dan syafaat kita ada yang berulang tahun nanti, baik ulang tahun kelahiran maupun juga pernikahan. Ada yang sementara dalam kelemahan tubuh, demikian juga setiap keluarga dan rumah tangga, dan ada juga yang sementara di dalam pemulihan untuk kesembuhan, dan beberapa pokok doa lainnya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, oleh karena di dalam kasih karunia-Mu lah, maka hidup kami ini sungguh berarti, sungguh bermakna. Kami tidak sekedar menjalani hidup dan kehidupan ini sebagai suatu perjuangan kami sendiri, tetapi bahkan Engkaulah yang menjadi pejuang di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Karena di dalam kasih karunia-Mu itu berarti melampaui daripada apa yang bisa kami pikirkan, melampaui apa yang dapat kami rasakan, melampaui dari segala kesedihan kami, melampaui daripada apa segala kerugian-kerugian kami dalam hidup dan kehidupan ini. Di dalam kasih karunia-Mu hidup ini menjadi sangat berarti. Dalam kasih karunia-Mu hidup dan kehidupan kami ini tidak ada yang kemudian menjadi sia-sia. Entahkah hari ini kami gagal, entahkah hari ini mungkin kan hancur, atau mungkin porak-poranda segala sesuatunya. Tapi di dalam kasih karunia-Mu tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Artinya Engkau menanti kami untuk datang kepadamu. Engkau menanti kami untuk datang taat kepadamu. Engkau menanti kami untuk menyerahkan, mentahbiskan hidup dan kehidupan kami dalam segala dinamikanya, dalam suka dukanya, menjadi ruang tempat di mana Engkau sendiri ada, di mana Engkau sendiri yang menjadi pembela dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Itulah yang menjadi ungkapan sukacita kami ya Allah. Itulah yang menjadi sukacita kami di dalam hidup dan kehidupan ini yang terbatas, singkat dan pendek saja ini. Kami berbahagia, bersukacita, mengenal, memiliki Allah seperti Engkau di dalam Kristus Yesus yang mendorong kami untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Maka tolonglah kami juga supaya kami juga semakin membuka diri, membuka telinga, membuka rasa, membuka batin kepadamu. Bahwa Engkau adalah seorang sahabat yang sungguh mengasihi kami dan yang merindukan ada jalinan perkawanan, jalinan persahabatan antara kami dengan Engkau. Ya Allah Bapa kekal, kekasih jiwa kami. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami mau membawa kekasih-kekasih kami, baik yang berulang tahun antara tanggal 20 Juli sampai 26 Juli, Bapak atau Saudara Yoel, Loget, Delano, Razali, Nathaniel, Tenrilinda, Saron Pandu, Ilius de Motangki, Angela Nosal Trisia, Christopher Patiung, Emi Sidupa, Yuliana Ngii, Claudia Patulak Panginan, Sintagi Anugrah, Jeffrey Songkilawang, Wilson Sander Bungin Masora, Santi Rerung, Adam Gio Pianus, Ajiansa Pradani Patora, Samaria Amoreisa, Hehanusa, dan Hartati Yusuf. Diberkati mereka Tuhan di hari kelahiran mereka, diberkati mereka terus di hari mereka mengingat hari kelahiran mereka, diberkati mereka di jalan-jalan hidup dan kehidupan. Biarlah hidup dan kehidupan mereka akan menjadi kesaksian bahwa mereka ada hadir di dalam dunia ini, semuanya di dalam rancangan Tuhan baik bagi kehidupan mereka. Demikian juga yang mengingat ulang tahun pernikahan mereka antara 21 Juli 25 Juli. Ibu Bapak Amari Makara Elizabeth Roya, Ibu Bapak Julius Demo Tangki, Felicitas Rizka Madaun, Ibu Bapak Hendra Ovila Ratu dan Clara Jane Sasmita Kodo. Engkau yang meletakkan pondasi dalam hidup dan kehidupan rumah tangga keluarga mereka, Engkau juga yang mengayomi
Engkau juga akan terus menyertai sehingga perjalanan mereka dalam kehidupan keluarga rumah tangga menjadi kehidupan melimpah segala kasih karunia Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang sementara dalam pemulihan mereka, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Giongers, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makar, Ibu Yesna Bonde, Ibu Anna Suwarsi, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Bidan Mariana, Bapak Pendeta FN Bonde MPS, Bapak Penatua Petrus Sidupa. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, kami paham, kami sadar, kami mengerti betapa terbatasnya tubuh kami ini. Namun kasih karunia-Mu kiranya mereka terus alami nikmati melalui pemeriksaan, melalui perhatian, obat-obatan, dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Demikian juga Bapa dalam surga di setiap keluarga dan rumah tangga, membawa semua pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha, dan apapun yang menjadi bagian dalam membangun hidup dan kehidupan mereka. Demikian juga sekiranya anak-anak, cucu-cucu kekasih di dalam pertumbuhan pendidikan, demikian juga yang mencari pekerjaan dan bahkan pasangan hidup. Kami mengingat dengan penuh kasih anggota keluarga, orang tua, anak, suami atau istri yang saat ini ada jauh terpisah dari tengah keluarga mereka. Diberkati mereka dari jarak dan tempat yang berjauhan, karena Engkau sendiri yang mempersatukan mereka. Bapa di surga, demikian juga membawa keluarga Bapak Penatua Benyamin Bararatu, oleh karena duka cita saudara kekasih mereka meninggal di Palopo. Tuhan, Engkau karuniakan penghiburan, kekuatan bagi mereka di dalam memangku duka cita ini. Dan bahkan juga di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka yang mereka alami. Ibu Mercy Jaswari di Makassar, Ibu Rati Laesa, Saudara Octavianus Bongga, Penmasa Ginting, Ibu Nirwana, Ibu Nalsep Pakem yang juga tengah pemulihan di rumah. Demikian juga Bapak Johan Rampo Allo. Diberkati makanan, minuman, perhatian diberikan kepada mereka untuk pemulihan mereka semua. Setiap bagian-bagian dalam hidup dan kehidupan kami, kekasih-kekasih kami, anak yatim piatu, janda, duda, tengah persekutuan pelayanan, kategorial jemaat, para panitia tim musik, tata usaha, koster, tanggung jawab gerejamu di dalam lingkup jemaat, orel, klasis, sinode, bahkan PGI. Kami membawa dunia ini di tengah-tengah gejolak-gejolaknya yang tidak dapat kami kuasai, tetapi kasihani muka bumi ini. Nyatakan pimpinanmu, pertolonganmu, penyelamatanmu bagi dunia ini, supaya terpelihara hidup dan kehidupan kami. Demikian juga sebagai umat orang percaya, umat Kristen di Nusantara ini, di mana-mana selalu ada saja yang salah paham, salah mengerti, dan entah apa yang lain. Tetapi teguhkan hati kami, berikan kami kebijaksanaan, kecerdasan, kecerdikan menghadapi semuanya itu. Ya Allah Bapa dalam surga, ini kami yang datang kepadamu juga membawa seluruh gumul-gumul juang hidup dan kehidupan kami pribadi, yang mungkin kami telah mengerti atau yang mungkin kami salah kaprah, atau hal-hal yang belum dapat kami mengerti. Kami bawa, kami percayakan karena Engkau ada dan setia bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Warta Jemaat 20 Juli tahun 2025, penyampaian, tambahan dan penekanan sebagai berikut. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga, ada sedikit koreksi. Hari Jumat 25 Juli 2025, keluarga Bongga Iman gabung dengan keluarga Elpison Tendan Langi dan PPG itu tertera rayon 4, seharusnya rayon 2. Kemudian hari Jumat 25 Juli 2025 yang sedianya keluarga Santi Rerung itu ditunda untuk sementara.
Berikut Majelis Jemaat Oret Labora menyampaikan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang merayakan pada sepekan ke depan tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli tahun 2025. Anggota jemaat baru, nama keluarga Adelia Toding, alamat Jalan Tapakuda atau di depan Rumah Sakit Alia 2, pindahan dari Gereja GBI YHS Kendari, masuk Rayon 2. Sekiranya Ibu Adelia hadir pada kesempatan ini, mohon di sejenak untuk berdiri. Ya, mungkin sudah hadir pada ibadah pertama atau pada ibadah sore nanti. Yang berikut penyampaian disampaikan kepada komisi-komisi dan pelayanan kategorial Jemaat Orel agar segera menyampaikan laporan hasil evaluasi program kerja periode Januari sampai Juni 2025 paling lambat hari Selasa 22 Juli 2025. Laporan hasil evaluasi akan digandakan oleh BPM dan rapat evaluasi Majelis Jemaat Oret Labora akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Diharapkan kepada kita semua atau Majelis Jemaat untuk membawa buku biru APBG Jemaat Orel tahun 2025. Penyampaian ini bersifat undangan resmi. Berikut pertukaran mimbar. Pada hari ini pelayan kebaktian pertama itu sudah dilayani oleh Pendeta Abraham tadi pada jam 7:30. Kemudian pada kebaktian ibadah kedua kita dilayani oleh Pendeta Jemaat Immanuel, Bapak Rantau Siregar. Kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta yang datang dengan tim paduan suara PKB yang luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih atas pujiannya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Yang berikut info PK Semar. Latihan paduan suara yang tadi mereka sudah menyanyi itu adalah PK Semar yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba paduan suara. Latihan masih akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat dimulai jam 4 sore. Jam 4. Tempat di gedung Semar Oret Labora. Sekaligus lombanya juga akan dilaksanakan di gedung Semar Oret Labora pada hari Sabtu tanggal 26 Juli. Mohon orang tua terus mendukung anak-anak kita di dalam kegiatan ini. Yang terakhir, jumlah yang hadir laki-laki 96, perempuan 114, jumlah keseluruhan 210. Demikian warta jemaat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita hendak mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telah Kristus Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia ada di setiap ruang karya, kerja, gumul, juang hidup dan kehidupan. Temukanlah dia, sahabat karib kita yang penuh kasih itu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyi pujian Ingat akan nama Yesus ayat 3 dan 4. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.